Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai programan linear parametrik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rina Filiasari MSI. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fikri Husin Batubara. Nomor induk mahasiswa 0703193086, Prodi Matematika kelas Matematika 2 semester 5 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, selanjutnya marilah kita bahas mengenai pembahasan programan linear parametrik. Sebelumnya, kita bahas dulu mengenai parametrik. Di sini, fungsi objektif semula, Z sama dengan C aksen X diubah sesuai dengan arah vektor. Sehingga fungsi objektif baru adalah Z sama dengan C ditambah theta D aksen X. Jadi, dalam hal ini kita gantikan CJ dengan CJ tambah theta DJ. Untuk setiap keputusan XJ, nilai theta yang merupakan parameter yang kisarannya akan kita cari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai programan linear parametrik. Programan linear parametrik merupakan model pengembangan analisis sensitivitas di mana koefisien input berupa secara simultan. Model ini mengembangkan pemecahan masalah di mana nilai koefisien input tidak diketahui dengan pasti, namun dapat dilakukan estimasi dalam interval tertentu, sesuai dengan tingkat kepercayaan yang diharapkan. Jika data asli dari program linear yang termasuk parameter, itu disebut dengan program parametrik. Dalam kasus ini, akan dipertimbangkan parametrik. Katakanlah theta muncul dalam bentuk linear dan bervariasi dengan beberapa interval. Program parametrik diselesaikan untuk beberapa nilai tetap untuk theta pertama. Biasanya untuk mengakhiri interval, maka berbagi theta ditentukan, di mana dasar optimal tetap optimal. Selanjutnya, dengan kata lain, kajian analisis parametrik yang dilakukan akan menghasilkan beberapa kisaran nilai parameter yang memberikan informasi dari kisaran yang mana titik optimum yang diperoleh akan tetap dan kisaran yang mana titik optimumnya akan berubah. Lalu kita anggap bahwa masalah program linear yang akan kita hadapi mempunyai penyelesaian optimum yang berhingga dan tidak mengalami kemerososan atau degenerasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian parametrik. Yang pertama adalah parametrik fungsi standar. Yang kedua adalah parametrik fungsi kanan. Nah, kita beranjak yang pertama parametrik fungsi standar. Di mana Z sama dengan C tambah theta D aksen X untuk AX sama dengan B. Untuk setiap X lebih besar sama dengan 0. Atau dengan C sama dengan Z sama dengan C1 tambah theta D1 aksen X1 tambah C2 tambah theta D2 aksen X2 tambah titik-titik sampai dengan Cn tambah theta Dn xn xn. Untuk A1 AI1 kali X1 tambah AI2 kali X2 tambah AIN sampai dengan xn lebih kecil sama dengan BI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Selanjutnya kita beranjak ke parameter fungsi kanan, di mana kita pertimbangkan program berikut dengan parametrik sisi kanan. F sama dengan C pangkat TX untuk AX sama dengan B tambah theta D, di mana X lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya prosedur yang kita lakukan di parametrik fungsi kanan adalah yang pertama, kita pecahkan masalah untuk theta sama dengan 0. Yang kedua, lalu gantikan B tambah theta D. Di sini baris pemeriksaan keoptimuman dalam tabel simplex CJ kurang ZJ dianggap tidak berpengaruh, maka selama XB B pangkat 1 dikali dengan B tambah theta D masih negatif, basis yang sedang berlaku tetap optimum. Selanjutnya, kita beranjak ke contoh soal. Contoh soal maksimumkan nilai Z sama dengan 3x1 tambah x2. Untuk 2x1 tambah 3x2 lebih kecil sama dengan 6. 2x1 tambah x2 lebih kecil sama dengan 0, di mana x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Nah, penyelesaian. Kita ubah menjadi fungsi objektif. Yang pertama, Z sama dengan 3 tambah theta x1 tambah 1 tambah 2 theta x2 untuk nilai theta lebih besar sama dengan 0. Kita mulai dengan memecahkan masalah untuk theta sama dengan 0 dengan membuat tabel simplex optimum sebagai berikut ini. Untuk tabel simplex optimumnya adalah telah kita buat seperti yang ini. Selanjutnya, pada tabel tersebut dapat kita lihat bahwa penyelesaian optimum adalah x1 sama dengan x2 sama dengan 2, di mana Z sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai selesaikan untuk theta lebih besar sama dengan 0. Dalam hal ini akan mempertimbangkan adanya theta pada koefisien fungsi objektif dari Z sama dengan 3 tambah theta x1 tambah 1 tambah 2 theta kali x2. Nah, untuk tabelnya sebagai berikut ini. Nah, selanjutnya
kita akan membahas mengenai Z sama dengan 6 tambah 2 theta, nilai fungsi objektif Z sekarang. Nah, untuk penyelesaiannya cara menghitung baris Z aksen J sama dengan cara menghitung ZJ, yaitu dengan cara Z aksen 1 sama dengan 0 tambah 0 tambah 1 kali 1 sama dengan hasilnya 1. Z aksen 2, 0 tambah 2, 0 kali 2 tambah 1 kali 0 sama dengan 1. Z aksen 3, 0 kali 1 tambah 1 kali 1 per 2, hasilnya 1 per 2. Z aksen 4 sama dengan 0 tambah 0 kali minus 1 tambah 1 kali 1 per 2, hasilnya 1 per 2. Sehingga hasil daripada Z 0 kali 2 tambah 1 kali 2, hasilnya adalah 2. Selanjutnya kita akan mencari menghitung basis di Z kurang Z aksen J sama dengan cara menghitung basis di CJ kurang ZJ. Yaitu dengan cara D1 dikurang Z aksen 1 sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Begitu juga dengan D2 hasilnya adalah 3 per 2. Sehingga begitu juga dengan D3 hasilnya adalah 0. Begitu juga dengan D4 hasilnya adalah 1 minus 1 per 2. Selanjutnya kita akan bahas mengenai menentukan kisaran theta yang berhubungan dengan penyelesaian optimumnya. Apabila DJ sama dengan Z aksen J lebih kecil sama dengan 0, untuk semua J maka tabel telah optimum. Karena D2 kurang Z aksen J sama dengan 2 kurang 1 per 2 sama dengan 3 per 2. Itu berarti bahwa lebih besar daripada 0. Maka tabel belum optimal dalam hal theta lebih kecil 0. Ini menunjukkan bahwa X2 merupakan perubahan non-basis yang akan kita hitung. Di mana rumusnya adalah delta theta sama dengan minus C2 kurang Z2 per D2 dikurang Z aksen 2 sama dengan minus 1 per 2 per 3 per 2 sehingga hasilnya adalah 1 per 3. Dengan demikian dapat kita mengusulkan bahwa X2 ke dalam basis menggantikan X3. Lalu kita lakukan operasi pivot menggunakan elemen A12 sama dengan 2. Maka terbentuklah tabel akhir untuk theta sama dengan 1 per 3. Inilah untuk hasil akhirnya. Nah, maka Z sama dengan 20 per 3X1 tambah 7 per 2X2 atau koefisien fungsi objektif sekarang. Dapat juga kita hitung nilai koefisien fungsi objektif dari Z sama dengan 3 tambah theta X kali X1 tambah 1 tambah 2 theta kali X2 untuk theta 1 per 3, yaitu 3 tambah 1 per 3 sama dengan 10 per 3 atau koefisien pertama. 1 tambah 2 kali 1 per 3 sama dengan 5 per 3 atau koefisien kedua. Nah, maka delta theta terletak antara 0 dan 20 per 3. Lalu akan kita lakukan operasi pivot menggunakan elemen pivot A24. Maka diperoleh tabel akhir untuk theta sama dengan 7 adalah sebagai tabel berikut ini. Nah, maka fungsi objektif dari tabel berikut ini adalah Z sama dengan 10X1 tambah 15X2. Nah, untuk kesimpulan dari pembahasan ini adalah yang pertama, untuk theta sama dengan 0, titik optimumnya adalah X sama dengan 2,0 dengan Z sama dengan 6. Yang kedua, untuk theta sama dengan 1 per 4, titik optimumnya tetap X sama dengan 2,0 dengan Z sama dengan 6 tambah 2 kali 1 per 4 hasilnya adalah 13 per 2. Yang ketiga, untuk theta sama dengan 2, titik optimumnya berubah menjadi X sehingga 3 per 2,1 dengan Z sama dengan 11 per 2 tambah 7 sehingga hasilnya adalah 25 per 2. Untuk theta sama dengan 10, titik optimumnya berubah menjadi X 0,2 dengan Z sama dengan 42. Nah, untuk referensi dari pembahasan ini adalah 4, dapat kita lihat sebagaimana slide yang telah ditampilkan ini. Selanjutnya, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.